sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit untuk bertemu dengan ajaran Buddha, dan jauh lebih sulit lagi munculnya seorang Buddha. Namo Sang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik bagi kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Para Bapak Ibu serta saudara kami sedharma yang berbahagia, saya ingin mengajak para umat Buddha untuk merenungkan kembali kemuliaan kelahiran sebagai manusia. Seperti kutipan Dhammapada yang telah saya bacakan di awal tadi, bahwa untuk mendapatkan suatu kelahiran sebagai manusia itu cukup sulit. Seperti yang telah Buddha sabdakan, pada suatu ketika Sang Buddha sedang berada di sebuah wihara bersama para biku, beliau dengan sengaja mencolek debu dengan ujung jarinya. Kemudian beliau bertanya kepada para biku, "Wahai para biku, lebih banyak manakah debu yang ada di ujung kuku saya atau debu yang ada di alam semesta ini?" Kemudian para biku menjawab, "Yang mulia, tentu lebih banyak debu di alam semesta ini." Kemudian Sang Buddha menjawab kembali, "Para biku, demikianlah halnya manusia yang terlahir kembali di alam bahagia seperti debu yang ada di ujung kuku saya. Sedangkan manusia yang terlahir di alam-alam rendah seperti debu yang ada di alam semesta ini." Nah, jadi para Bapak Ibu, ya, itulah cerita singkat. Nah, dari situ kita dapat mengetahui, ya, bahwa untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia itu tidaklah gampang. Sangat sulit. Mungkin dari kehidupan para Bapak Ibu di masa lampau, kehidupan saat inilah yang paling beruntung bagi para Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terlahir sebagai manusia yang normal. Kemudian kita dapat bertemu dengan ajaran Buddha. Dua hal ini tentu sangat sulit kita dapatkan. Marilah kita merenungkan kembali betapa bersyukurnya kita terlahir sebagai manusia, ya, agar kita ke depannya tidak menyia-nyiakan kelahiran kita yang sangat berharga ini. Kita dapat menggunakan kelahiran sebagai manusia pada saat ini agar ke depannya kehidupan kita jauh lebih baik. Karena diri kita sendirilah yang akan menentukan kehidupan kita yang akan datang seperti apa. Saya ingin mengajak para Bapak Ibu untuk membuat suatu harapan yang positif, seperti khotbah Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya.
ada 4 keinginan manusia yang wajar. Yang pertama, ingin menjadi kaya raya dengan cara yang benar. Yang kedua, ingin mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi. Yang ketiga, ingin sehat dan panjang umur. Yang keempat, ingin setelah mati masuk surga. Nah, itulah 4 keinginan manusia yang wajar. Bahkan di dalam doa, di setiap doa kita juga mengharapkan hal itu. Tentunya 4 keinginan tersebut tidak akan terwujud hanya dengan kita berdoa. Tentu kita harus melakukan hal-hal yang mendukung agar keempat hal tersebut terwujud dan menjadi kenyataan. Nah, di sini saya akan mengupasnya satu persatu secara singkat. Nah, yang pertama yaitu keinginan untuk menjadi kaya. Tentu hal ini bukan menjadi hal yang salah para Bapak Ibu. Kita ingin kaya. Ya. Boleh-boleh saja kita ingin kaya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan tersebut dan bagaimana cara kita menggunakan kekayaan. Yang perlu diingat oleh para Bapak Ibu, yaitu untuk mendapatkan kekayaan. Ya, di dalam jalan mulia berunsur 8 ada namanya sama ajiwa, mata pencaharian benar. Ya, jadi di sini para Bapak Ibu ketika ingin kaya raya, ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, tentu harus ingat, jangan sampai kita mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar, melanggar dhamma. Itu yang tidak boleh para Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu ingin mendapatkan kedudukan. Tentu profesi apapun, pekerjaan apapun, kita ingin mendapatkan sebuah kedudukan, ingin naik pangkat dan jabatan. Bagi saya itu hal yang bagus. Kenapa seperti itu? Ketika orang berpikir ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, ingin mendapatkan jabatan, berarti orang itu berpikir untuk maju. Itu boleh-boleh saja. Nah, yang perlu diingat para Bapak Ibu di sini, jangan sampai ya untuk mendapatkan sebuah kedudukan, sebuah kejabatan ini, untuk naik posisi, kita menghalalkan segala cara. Bahkan mungkin kita sampai mengorbankan kawan kita. Tentu ini tidak dibenarkan di dalam agama Buddha. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sebuah posisi yang tinggi di dalam sebuah perusahaan atau di dalam pekerjaan, ya hendaknya memang benar-benar kita layak dan kita berkompeten untuk menduduki sebuah jabatan tersebut, bukan karena hal yang lain. Itu yang harus diingat ya para Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu kita ingin sehat. Tentu semua orang tidak mau sakit kan?
Semua orang berharap sehat karena kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Nah, tentu kita di sini juga tidak cukup hanya dengan berdoa kita mengharapkan kesehatan. Apalagi di situasi seperti ini. Ya, kita tahu bahwa di seluruh dunia sedang mengalami wabah COVID-19. Nah, ini harus diperhatikan oleh para Bapak Ibu. Saya berharap kepada seluruh umat Buddha tetap mematuhi anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian setelah kita mematuhi protokol kesehatan, di sini kita juga perlu berolahraga, makan makanan bergizi. Nah, yang terpenting kita di sini juga menjaga pikiran kita. Yang melatih pikiran kita. Karena pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Badan boleh mungkin sakit, tetapi pikiran jangan sampai sakit. Hendaknya kita selalu menjaga pikiran kita dengan cara bermeditasi. Nah, itu adalah kiat-kiat untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah keinginan untuk terlahir di alam yang berbahagia. Nah, ini tentu juga keinginan dari setiap orang setelah mati ingin terlahir di alam yang berbahagia. Memang di dalam agama Buddha, surga bukanlah tujuan yang tertinggi bagi umat Buddha. Tapi tidak masalah bagi para Bapak Ibu ketika kita meninggal kita mengharapkan terlahir di alam surga. Nah, tentu kelahiran di alam yang berbahagia ini tidak serta-merta kita dapatkan dengan cara yang berdoa saja. Tentu di sini kita harus melakukan suatu kebajikan agar kebajikan yang telah kita lakukan ini nanti mengkondisikan untuk terlahir di alam yang berbahagia. Salah satunya kita dengan cara menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita melaksanakan sila, kita lanjutkan dengan kita berdana. Berdana di sini bukan hanya kita berdana secara materi. Mungkin kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Mungkin kita bisa berdana dengan tenaga dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga kita bisa melaksanakan meditasi. Nah, meditasi ini adalah ajaran dari Buddha yang sangat luar biasa. Jadi hendaknya para Bapak Ibu di sini, mari kita mulai membiasakan diri, mulai pada saat ini untuk menjalankan sila dan agar apa yang kita harapkan tadi terlahir di alam surga dapat tercapai. Nah, itulah para Bapak Ibu 4 keinginan manusia yang wajar. Tentu 4 keinginan itu seperti telah saya katakan tadi tidak akan tercapai apabila kita tidak melakukan suatu kebajikan yang akan mengkondisikan keempat hal tersebut untuk berbuah. Jadi mari
Mari kita semua, seluruh umat Buddha, kita renungkan kembali kemuliaan kelahiran sebagai manusia ini. Kemudian kita setelah merenungkan kemuliaan kelahiran sebagai manusia, kita mempraktekkan ajaran Buddha agar apa yang kita inginkan dari 4 hal di atas tercapai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Namo Sanjang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Aki Ananda.